Duan Yu berusaha untuk mengendalikan dirinya, supaya tidak memperkosa adiknya. Aku memang jahat. Ternyata kedua orang ini sudah terkena obat cinta. Jika terus begini, racun dari obat akan menyakiti mereka. Meski telah terminum obat tapi Duan Yu masih berusaha. Dia bahkan menabrak kepalanya ke dinding supaya pingsan. Setelah bangun, dia melatih seni bela diri. Untuk melupakan nafsunya. Dan untuk bisa menghancurkan racun obat ini. Tapi Mu Wan King memang susah untuk lewat tantangan ini. Dan karena dia juga sangat menyukai Duan Yu. Jadi gadis ini terus mendekat Duan Yu. Pak Duan bergegas berlari ke sana untuk menyelamatkan mereka. Pak Duan memakai trik khusus untuk melawan Duan Diking. Tapi Pak Duan tidak tahu inilah adiknya. Meski Duan Diking sudah cacat tapi kemampuan dia tetap bagus. Setelah bertempur, Pak Duan dikalahkan jadi pulang. Setelah pulang, Pak Duan berdiam-diam membuat rencana. Yang pertama dia menyuruh kaki tangannya untuk menggali terowongan. Mereka mau melalui terowongan itu untuk menyelamatkan Duan Yu. Yang kedua, mencari Si Umo untuk minta bantuan. Membiarkan Si Umo dan Duan Yiking bertarung, jika menang bisa menyelamatkan Duan Yu. Biksu ini menunjukkan jari tangannya ke atas, membuat sebuah papan catur. Duan Yiking juga ikuti dia. Saat ini, Duan Yu masih bertarung sama racun obat di dirinya. Karena sudah tua. Jadi biksu minta mulai dulu. Tapi Duan Yiking tidak bodoh. Dia tahu bahwa yang duluan akan mendapatkan kelebihan. Dan si botak ini juga tidak biasa. Terus biksu bilang, "Coba kamu tebak. Saat aku usia 70 tahun. Jumlah jari kakiku. Ganjil atau genap?" Jika benar, Duan Yiking akan bisa mulai dulu. Hahaha, apa ini nih, tapi aku tidak takut. Aku tebak itu genap. Duan Yiking pikir dia sudah benar. Tanpa diduga, biksu memakai pisau lalu menusuk ke kakinya. Tanpa diduga, biksu langsung memotong jari kakinya. Tahun depan, usia aku 70 tahun. Jumlah jari kakiku. Ganjil. Melihat lawan begitu berani, jadi Duan Yiking setuju untuk mundur sedikit. Tapi yang mengherankan itulah skill main catur dari Duan Yiking juga sangat bagus. Baru beberapa kali, si biksu ini sudah bingung. Yang di sebelah biksu ini seorang yang fasih bermain catur. Dia di sebelah biksu untuk memberikan cara. Tanpa diduga, Duan Yiking sudah menemukan hal ini. Memakai tongkat dan memisahkan mereka. Si biksu melihat hal ini lalu melawan. Mereka berdua memang lawan yang luar biasa. Biksu ini terus memukul Yiking sampai berkeringat. Tepat saat itu, semua orang datang untuk bergosip. Si pemilik ini sengaja mau memperendah Pak Duan. Dia bilang anak laki-laki Pak Duan berhubungan buruk sama adiknya. Dan bahwa menyuruh orang merusakkan penjara. Memaksa Duan Yu ke depan semua orang. "Ayo ke sini lihat." Hah, Naking. Tanpa diduga, gadis di tangan Duan Yu itulah anak si pemilik ini. Si pemilik ini memang memarah. "Si anak buruk ini, aku pukulmu sampai mati." Ternyata, Mu Wan King sudah diselamatkan sejak awal oleh Pak Duan. Sedangkan si biksu ini tetap duduk di sana untuk bertarung sama Duan Yiking. Duan Yiking mau memakai trik terakhir untuk mengalahkan si biksu. Duan Yu bergegas menghentikan dia. Memang salah sedikit, akibatnya tak bisa terhitung. Duan Yiking gagal jadi hanya bisa pergi. Selesai kejadian ini, terus sampai yang lain. Zhongling digoda oleh keempat jahat ini. Duan Yu bergegas melindungi gadis ini. Lalu menginjak lantai. Menyeret Zhongling berlari. Tapi si jahat masih berusaha memegang kaki Zhongling. Oleh itu, Duan Yu mulai mengambil tindak. "Ayah, cepat menyelamatkanku." Si pemilik rumah ini menendang si jahat dari belakang. Tapi si jahat ini memang buruk. Dia memakai senjata rahasia membuat si pemilik rumah tidak bisa bernafas. Terus istri pemilik rumah juga. Lalu sampai pembantu mereka juga mati. Dalam sekejap mata, semua orang jatuh ke lantai. Biksu menyadari hal yang aneh jadi berlari masuk. Dia memakai mampunya untuk mengobati mereka. Tubuh dia sudah lemah, sekarang memakai terlalu banyak kekuatan. Jadi Duan Yu tiba-tiba berhalusinasi, memang kesakitan. Ketika membantu putranya merangsangkan tubuhnya. Pak Duan tiba-tiba menemukan bahwa denyut jantung putranya tidak stabil. Jadi bergegas membawa putranya ke kuil Tianlong. Meminta bantuan dari para biksu untuk menyelamatkan putranya.
Tapi tepat saat ini, hal yang menakutkan terjadi. Kepala kuil tiba-tiba menerima surat. Seorang biksu yang terkenal bernama Gu Masan akan ke kuil ini untuk menyaksikan seni bela diri yang bernama pedang ajaib. Inilah seni yang sangat susah untuk berlatih. Jika mau berhasil berlatih jenis seni bela diri ini, dibutuhkan 6 orang. Tapi hanya ada 5 orang saja, kurang 1. Paduan setelah mendengarnya, langsung mau menjadi biksu. Lalu berlatih bersama para biksu seni pedang ini. Tapi hal yang aneh terjadi. Ketika Paduan sedang dalam pelatihannya, Duan Yu sepertinya juga terkena sebuah kekuatan. Kepala kuil melihat itu dan menyuruh semua berhenti lalu membawa Duan Yu ke sana. Tanpa diduga, Gu Masan datang. Dia baru saja datang sudah banyak tindakan yang alay. Dia bahkan mengejek bahwa seni pedang ajaib ini hanya berbohong. Lalu menunjukkan mampunya. Jadi para biksu hanya bisa menerima saja. Duan Yu digigit oleh seekor musang. Kamu gigit aku. Tapi lukanya membesar, semakin parah. Suara dari ekor musang ini menarik perhatian dari kodok. Si kodok ini di depan Duan Yu tampaknya menarik. Tapi yang pertama, ia harus menangani ekor musang ini. Keduanya bertarung, kodok menang. Lalu ada ekor lipan datang. Tampaknya si lipan ini mau memiliki tubuh Duan Yu jadi ia terus masuk. Karena tidak mau direbut makanan. Si kodok ini ikuti si lipan masuk. Tanpa diduga oleh itu, tubuh Duan Yu membaik. Setelah bangun, Duan Yu muntah. Tapi meski seberapa upayanya, kedua binatang ini juga tidak keluar. Tidak ada cara lain, Duan Yu hanya duduk dan berlatih. Tanpa diduga, racun di tubuhnya dikeluarkan. Ceritanya terus berlanjut. Duan Yu melarikan diri. Dia terus berlari. Akhirnya terjatuh ke sebuah danau. Baru bisa berdiri. Di depannya sebuah doa yang tinggi banget. Di dalam goa ini memang misterius. Dia mendorong sebuah pintu. Di depannya, inilah patung wanita yang sangat cantik. Melihat kamu seperti ini, memang tidak sopan. Lalu Duan Yu terus memuji patung ini. Sedang mau menyapa, Duan Yu tiba-tiba menemukan tulisan begini, bersujud 1000 kali. Tanpa diduga, Duan Yu memang bersujud 1000 kali. 999. Dan tepat saat itu, hal yang aneh terjadi. Tikar yang robek mengeluarkan sebuah kain putih. Duan Yu penasaran membukanya. Tanpa diduga, di dalamnya isi seni bela diri yang paling tinggi. Setiap gerakan digambarkan dengan teliti. Inilah jenis seni bela diri yang paling tinggi. Ambil semua kekuatan di dalam. Bisa juga menangkan banyak jenis lain. Wow, bagus sekali. Bisa dipakai untuk melarikan diri. Duan Yu memang tertarik. Jadi dia melatihnya. Mulut membaca tulisan, tubuh bergerak. Duan Yu mulai menemukan yang aneh di tubuhnya. Tapi dirinya merasakan keajaiban. Jadi dia terus melatih. Hari itu, Duan Yu bergegas melarikan diri. Orang di luar masuk untuk menghalangi dia. Tanpa diduga, mereka diambil kemampuan semua. Yang lain coba masuk juga ditarik kemampuan. Saat ini, Duan Yu masih belum tahu. Dia sudah mencapai seni bela diri yang hebat ini. Setelah itu, Duan Yu melarikan diri lagi. Si jahat ini mau menangkap Duan Yu. Tapi dia terpukul sampai pingsan. Jadi hanya membiarkan Duan Yu berlari.